Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Di kemuliaan Tuhan kita, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sangat-sangat baik bagi kita. Nafasku
ku nyanyi kebaikan Tuhan. Agungkan semua kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sayangkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi
dari semua masalah yang ada yang kita hadapi. Amin. Haleluya.
Karena hanya di dalam Dia semua masalah, semua apa yang terjadi dalam hidup kita, semua akan beres kabeh. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini, dan sementara itu kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Bersama Yesus kita harap.
Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Semua akan beres kabeh jika hidup kita ini terhubung dengan Tuhan kita. Seluruh hidupku
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami rindu pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberi kami kembali kesempatan untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Kami siap mendengar akan firman. Beri kami hati sehingga kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Beri kami pengertian sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau terhubung dengan Engkau, memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau, supaya kehidupan kami Tuhan semakin hari dapat semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau minggu lalu kita umumkan hari ini perjamuan kudus ya saudara, tapi enggak ada. Baru saya ingat ternyata bulan ini juga kita akan memperingati Jumat Agung. Jadi untuk perjamuan kudus kita adakan besok Jumat Agung tanggal 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tentang pernyataan Yesus, saudara. Pernyataan tentang siapakah Dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkan ini, yang mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dan ketika kita mau mengenal Yesus, kita juga harus ngerti apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Betulnya di dalam pernyataan Tuhan Yesus banyak sekali kita menemukan, kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil kesimpulan siapakah Dia itu. Mari pagi hari ini kita bersama-sama kita akan belajar. Yang pertama kita akan buka Alkitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya siapa? Dia katakan, Akulah
jalan. Ya, kita perhatikan dulu apa itu jalan, saudara. Sebelum ayat ini, kalau kita lihat ayat yang ketiga atau ayat yang keempat, Tuhan Yesus katakan apa? Kamu tahu jalannya. Ketika Tuhan Yesus katakan, jangan kamu gelisah, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan satu hal lagi, dan kamu tahu jalan itu. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, akulah jalan. Jalan apa, saudara? Jalan menuju kepada Bapa. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, saudara. Akulah jalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada hidup yang kekal. Jadi di luar Kristus tidak ada jalan, saudara. Jalan kepada keselamatan itu cuma ada satu, nggak ada dua. Jadi saudara jangan terpengaruh ucapan orang, kita ini sama aja. Yang penting kan sama-sama menuju ke surga. Saya lewat jalan ini, kamu lewat jalan ini, kamu lewat jalan ini. Enggak, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat ketemu dengan Bapa, menerima hidup yang kekal tanpa lewat jalan itu, saudara. Jadi ungkapan orang banyak jalan menuju ke surga adalah salah. Banyak orang menganggap pikiran, perumpamaannya sama aja, banyak jalan menuju Roma, saudara. Perumpamaan yang seringkali disampaikan. Tetapi jalan menuju surga itu cuma satu. Berarti apa? Di luar itu tidak ada keselamatan, saudara. Ini saudara harus benar-benar paham, sehingga iman saudara gak mudah dipengaruhi, gak mudah goyah, gak mudah meninggalkan. Goro-gorone pengen nikah terus pindah agama, saudara. Berapa banyak orang yang seperti ini? Karena apa? Menganggap jalan itu banyak. Dan hanya satu-satunya orang yang berani katakan, akulah jalan. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Kebenaran yaitu firman Tuhan, saudara. Apa yang disampaikan oleh Allah itulah kebenaran. Dan Kristus, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kristus itulah kebenaran itu loh, saudara. Jadi di luar Kristus tidak ada kebenaran. Artinya apa? Di agama-agama lain tidak ada kebenaran. Jadi ini kita harus benar-benar tahu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Manusia tidak akan bisa hidup di luar Kristus. Sekali lagi, manusia nggak akan bisa hidup di luar
Kristus. Sebab hanya Kristus yang bisa membawa hidup. Hanya Yesuslah yang bisa membuat manusia hidup. Hidup ini artinya apa, saudara? Ya, hidup ini artinya apa? Hidup ini artinya ya, kita kembali pada kodrat kita semula. Tuhan menjadikan kita. Bagaimana Tuhan menjadikan kita? Tuhan gak menjadikan kita ini supaya mati, saudara. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak menjadikan saudara untuk mati, tapi Tuhan menjadikan saudara untuk hidup kekal. Hidup ini berarti hidup kekal. Jadi di luar Kristus gak ada hidup. Sekali lagi, di luar Kristus tidak ada kehidupan. Memang semua agama menjanjikan surga. Sekali lagi, semua agama menjanjikan masuk surga. Tetapi tidak semua agama menjanjikan kehidupan. Nah, kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita harus benar-benar paham ini. Jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada saudara hanya karena sesuatu yang sementara. Cuma senang hidup di dunia ini tak. Saudara, hidup di dunia paling piro suwe saudara? Mau hidup di dunia 120 tahun, saudara? Hah? Kalau zaman sekarang hidup umur 80 saja sudah rekoso ya, saudara. Iya tak? Nah, 70 kalau seisal menikmati, saudara. Coba 80. Wes sambatan kabeh wong umur 50 tahun sambatan kabeh, saudara. Sing sikil, sing boyo, sing sirah, sing tangan, sing opo. Ayo, sapa sing umurnya 50 ke atas sing gak ngrasakne lara. Saya ketarik gak usah dawa-dawa. Hidup sekarang ini umur 50 tahun wis mulai sing asam urat, sing kolesterol. Iya enggak, saudara? Nah, jangan sia-siakan hidup saudara yang sementara ini. Lebih baik saudara tegas tolak. Sekali lagi, lebih baik kita tegas. Jangan mau goro-goro, terutama sing masih muda ini. Kok goro-goro nih apa? Judul. Tinggalkan Tuhan Yesus. Wis aku gak mau ikut Yesus lagi. Ben apa? Ben iso nikah. Dan kita enak, kita tapi ujungnya mau. Saudara pilih Buddha rekoso atau Buddha sing enak? Jalan kebenaran dan hidup, itu pernyataan Tuhan Yesus. Kita lihat selanjutnya Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan kalau kita pelajari di sini, Tuhan Yesus berbicara bukan cuma roti tapi juga air, saudara. Air dan roti. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar. Dan saudara yang dikasih Tuhan, makan itu adalah sumber kehidupan. Orang gak akan bisa tidak makan, saudara. Kalau orang yang tidak makan, akhirnya kurang gizi, akhirnya sakit, akhirnya mati. Orang cuma bisa bertahan gak makan itu berapa lama, saudara? 3 hari mulai lemas, ya kan? Ada orang poso 40 dino, Tuhan Yesus puasa 40 hari gak makan, berarti masih sanggup orang 40 hari gak makan. Tapi coba nomor 30, saudara, gimana, saudara? Saudara, kalau kita berbicara lapar, itu bukan cuma perut kita saja yang lapar. Saudara pernah gak alami kehidupan saudara lapar? Hidup saudara, hati saudara lapar. Hati saudara haus, hidup saudara haus. Ciri-cirinya apa, Bu? Orang yang ciri-ciri orang yang sedang lapar dan sedang haus. Saudara perhatikan, gampang ngantuk, gampang emosi. Ya. Saudara pernah nggak ngalami pengen ngamuk, padahal gak ono masalah sih kudu di amuk. Pengennya nyenani uang terus, saudara. Pernah nggak ngalamin ini? Saya yakin pernah. Iya tak? Hidup ini bingung, arep nyapo. Ya, bingung arep nyapo ya. Arep nyapo kok rasanya gak enak. Ya. Nyapo rasanya gak enak. Hidup ini pengen sesuatu tapi gak ngerti apa. Itulah hidup saudara sedang lapar, hidup saudara sedang haus. Bukan masalah perut saudara, tapi masalah jiwa saudara. Hidup saudara ini loh yang sedang lapar, yang sedang haus. Sehingga saudara bingung maunya, tapi gak ngerti kalau sedang haus dan sedang lapar. Repotnya itu, saudara. Berusaha mencari sesuatu untuk bisa memuaskan hidupnya. Kayak orang dunia, anak sing piknik, ya, menyenangkan. Kalau yang lebih ekstrim lagi, karena dia sudah bingung haus ini, akhirnya mulai mabuk. Untuk apa? Memenuhi kelaparan, memenuhi kehausan. Padahal dengan itu semua gak bisa. Tuhan Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Pada saat saudara seperti itu, tanda-tandanya saudara sedang lapar. Yang dikerjakan apa? Datang kepada Yesus.
Yesus katakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Jadi ada dua hal yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Datang dan percaya. Gak datang tapi juga percaya. Kalau saudara lapar cuma makan tok, iso enak enggak saudara? Ya. Lapar ketemu cuma makan tok tanpa ngombe saudara. Saudara iso puas gak? Hah? Kenapa? Kalah kesel. Supaya kita menerima kepuasan, datang dan percaya. Dan Yesus nyatakan, aku ini loh roti hidup. Jadi saudara bisa makan dari Tuhan Yesus. Makan apanya? Makan roti itu loh. Firman itu loh saudara, yang saudara makan. Tuhan Yesus katakan, dagingku adalah makanan. Datang dan percaya. Selanjutnya kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita hidup dalam kegelapan, supaya kita memiliki terang, Tuhan Yesus di sini katakan bukan katakan percaya kepadaku saudara. Ya. Nanti gua kono suara orang mata. Bahasa tidak sini loh kok suara ini. Dan kali lagi, kalau kita mau berjalan di dalam terang, tidak cuma percaya Yesus, tetapi apa saudara? Mengikut. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Mengapa banyak orang yang sudah percaya Yesus, banyak orang Kristen tapi hidupnya masih gelap? Nggak tahu sing benar, nggak tahu sing salah, itu berarti hidupnya gelap, saudara. Kalau saudara nganggap dosa itu benar, itu hidupnya masih gelap. Jadi kalau orang di luar Kristus hidupnya gelap, nggak tahu salah, nggak tahu benar, itu wajar, saudara. Tapi saudara harusnya hidupnya di dalam terang.
Sebab apa? Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Sekali lagi, Tuhan sudah pindahkan kita dari gelap kepada terang. Tetapi mengapa banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya masih gelap? Karena dia tidak mengikut Yesus, cuma cukup percaya. Makanya kita harus menjadi pengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus artinya apa? Meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu namanya mengikut, saudara. Apa yang telah Tuhan Yesus katakan, kita turuti. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, kita tiru. Maka dari itu, dalam 1 Yohanes katakan orang yang percaya Tuhan Yesus harus hidup seperti Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Dan meskipun Tuhan Yesus lagi susah, tapi dia tetap bisa hidup di dalam terang. Bayangkan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus gak pernah mengutuk orang yang menyalibkan dia. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi orang yang menyalibkan dia. Kalau hidupnya peteng, saudara, bisa enggak, saudara, mengasihi musuhnya, saudara? Ya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, enak enggak di atas kayu salib? Nahan sakit, saudara. Ketika Tuhan Yesus nahan penderitaannya di atas kayu salib, dia masih bisa katakan, Bapa ampuni mereka. Ini loh hidup di dalam terang itu, saudara. Tuhan Yesus benar gak salah. Dia difitnah, dia dihukum, disalib, saudara. Tetapi Tuhan Yesus masih bisa katakan, Bapa ampuni mereka. Saudara, sehingga loro popo, bisa gak katakan Bapa ampuni mereka? Karena apa? Karena hidup di dalam terang. Kalau saudara hidup di dalam terang, gak ada loro hati, gak ada iri, gak ada curiga, saudara, gak ada marah. Itu tandanya saudara hidup dalam terang. Meskipun sudah percaya Tuhan Yesus puluhan tahun, tapi banyak orang masih hidupnya dalam gelap. Enggak, aku tahu Yesus kok, aku sudah percaya Yesus. Tapi masalahnya, ngikut Yesus kok enggak? Inilah masalahnya, saudara. Kalau enggak ikut Yesus, ya pasti masih hidup dalam gelap. Berapa banyak orang Kristen pun masuk penjara, saudara. Di penjara banyak orang Kristen ya.
Apalagi di Indonesia Timur sana penjaranya banyak orang Kristen. Kalau memang dekat sini nggak tahu saya. Wis lulus apa ora ya saudara. Dulu pernah saya ikut melayani di penjara, ada orang Kristen papat saudara. Tapi yang siji wis meh lulus saudara. Nggak tahu empat orang ini wis lulus kabeh sekarang ini. Sebab udah lama saudara. Mereka masih hidup dalam gelap. Karena itu jangan cuma percaya, tapi harus menjadi pengikut. Selanjutnya kita akan melihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Apa tadi saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus nyatakan, aku jalan, akulah roti. Nah, yang ketiga apa? Terang. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan betulnya kalau kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus katakan akulah gembala yang baik, kita harus ingat Mazmur 23. Mazmur 23 katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Berartinya apa saudara? Di sini pun sebetulnya Tuhan di hadapan orang Yahudi, Tuhan katakan gila, aku ini loh Tuhan juga. Aku loh Tuhan. Sebab apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebanding dengan Mazmur 23. Akulah gembala yang baik. Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, kata Raja Daud. Ketika Tuhan Yesus katakan akulah terang dunia, dalam Mazmur pun dikatakan Tuhan adalah terangku. Berarti orang Yahudi tahu akan ayat ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya mengapa kok Tuhan Yesus itu sampai disalib oleh orang-orang Farisi, saudara? Oleh tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi. Alasannya apa kok Tuhan Yesus disalib itu? Saudara tahu nggak? Mengapa Tuhan Yesus disalib oleh ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi? Apakah kejahatan Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus disalib itu cuma gara-garanya dia menyatakan diri sebagai Allah. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Makanya orang Farisi, ahli-ahli agama pengen membunuh dia. Sebab bagi dia Yesus adalah pemujaan Allah. Pernyataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Tuhan Yesus mulai pikir, katakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Aku datang dari atas, kamu dari dunia ini, dari bawah. Makanya orang Yahudi mulai ngerti, Yesus mulai mengaku dirinya adalah Tuhan. Sehingga apa? Mereka ngambil batu mau melempari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak perlu menyatakan gitu,
aku Tuhan, sembahan, nggak perlu saudara. Tapi orang-orang Yahudi ngerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Buat orang Israel, gembala itu adalah, gembala orang Israel adalah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Orang Israel ngerti saudara, dia adalah Tuhan. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya, memelihara domba-dombanya. Mazmur 23 katakan, ia membawaku ke air yang tenang, ia membawaku ke padang rumput hijau. Kalau kita tahu dia adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia memperhatikan hidup saudara. Ya. Dia selalu mengawasi hidup saudara. Dia akan menuntun hidup saudara, akan menuntun saudara ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa. Kalau saya baca Mazmur 23, Tuhan kita itu luar biasa. Bagaimana dia mengasihi saya. Ketika kita memahami Mazmur 23, kita baca, kita renungkan, kita akan tahu, kita akan sadar betapa baiknya Tuhan. Meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Meskipun kita hidup di tengah badai, aku tidak takut bahaya. Hidup saudara akan tenang ketika kita tahu dia adalah gembalaku yang baik. Dalam percaya enggak firman Tuhan ini? Tapi mengapa masih banyak orang Kristen hidupnya bingung? Karena hidupnya gelap, nggak ngerti kalau Tuhan itu gembala yang baik. Karena dia tidak mengikut Yesus, mau percaya tok Tuhan. Jadilah pengikut Yesus. Kali lagi, jadilah pengikut Yesus. Jangan cuma percaya. Kalau cuma percaya, iblis pun percaya, saudara. Benar kan? Ya kan? Iblis percaya. Kalau saudara cuma percaya tok, itu tahapannya podo karo iblis. Iblis yang percaya, tapi dia nggak mau mengikut. Saudara harus di atasnya iblis. Saudara. Jadilah pengikut Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan buka lagi Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan. Apa maksudnya ini, saudara? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, roh kita dibangkitkan, saudara. Saudara sudah tidak mati lagi, karena roh Kristus yang hidupkan, yang membangkitkan roh saudara.
Dan saudara yang dikasih Tuhan, roh kita ini sudah hidup sekarang ini. Gak nunggu besok kalau sudah mati masuk surga. Enggak, saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka Rasul bangkitkan yang dulunya mati karena dosa. Yang dulunya mati karena dosa sekarang sudah dibangkitkan. Saudara memiliki roh yang hidup. Saudara memiliki, ketika roh saudara sudah hidup, saudara memiliki kembali hubungan saudara dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu putus gara-gara dosa. Dan ketika kita percaya, roh kita dibangkitkan lagi. Keadaan kita yang semula dikembalikan lagi, saudara. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Dan kalau saudara baca silsilah Tuhan Yesus, di situ terakhir, ya, Adam adalah anak Allah. Adam itu anak Allah, saudara. Kalau saudara baca di dalam silsilah Tuhan Yesus, yang dimana di Lukas kalau nggak salah, ya, kalau nggak Lukas di Matius 2 itu yang menulis silsilah Tuhan Yesus. Adam anak Allah. Karena apa? Ketika Allah menjadikan Adam, Tuhan memberikan rohnya. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, roh itulah yang mati, saudara. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Rohnya mati, saudara. Tapi Tuhan Yesus kata, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup yang tadi sudah saya sampaikan, saudara. Bangkit, roh saudara bangkit. Kita memiliki roh, yaitu roh Allah tinggal di dalam kita. Roh kita yang hidup ini, kita punya hubungan kembali dengan Bapa di surga. Makanya gak heran kalau Alkitab tuliskan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan betulnya saudara, ini orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah. Di hadapan Allah saudara ini hidup, bukan mati lagi. Kali lagi di hadapan Allah saudara ini hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Yang menyembah juga harus hidup. Di agama-agama dunia ini gak ada pengajaran seperti ini, saudara. Kali lagi di agama-agama dunia ini gak ada pengajaran yang seperti ini. Kitab sucinya yang menuliskan seperti ini. Kamu akan hidup. Hidup ini hidup kekal, saudara. Rohnya yang hidup itu, roh itulah yang kekal. Selanjutnya, Yohanes 10 ayat 9.
Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Dan Yesus katakan, akulah pintu. Pintu itu apa, saudara? Pintu itu adalah jalan untuk masuk dan keluar. Setiap rumah itu pasti punya pintu. Benar gak? Rumah siapa yang gak ada pintunya? Rumah saya pintunya gak cukup satu. Kenapa harus dikasih pintu? Supaya bisa keluar dan masuk. Dan Yesus di sini katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kalau masuk melalui Tuhan Yesus, ia akan selamat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Pintu masuk kerajaan Allah, saudara. Dan di sini dilanjutkan, ia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Pintu itu untuk masuk dan keluar. Tuhan Yesus juga adalah satu-satunya jalan yang membawa kita pada hidup. Kita bisa keluar. Untuk apa? Untuk menerima hidup yang kekal itu. Keluar masuk dengan aman, saudara. Jadi dia juga menjamin kehidupan kita di dalam dunia ini, dan juga menjamin hidup kita di dalam kerajaan Allah. Jadi jaminan Tuhan Yesus itu bukan cuma besok ketika sudah mati, tetapi jaminan Allah ini mulai kita percaya kepada Dia. Dia menjamin hidup kita. Dan sekali lagi, Dia menjamin hidup saudara. Seperti tadi, aku adalah gembala yang baik. Dia jamin hidup saudara. Ya. Yang penting hidup saudara ini benar di hadapan Allah, maka kehidupan saudara dijamin oleh Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus pernah sampaikan, burung pipit di udara gak ada yang jatuh gara-gara kelaparan. Meskipun dia tidak mengumpulkan makanan, tidak menabur, tapi Allah memelihara. Apalagi kamu yang melebihi dari burung pipit. Burung pipit itu kayak kalau di sini ya manuk gereja itu, saudara. Saya nggak tahu kena apa ya jenenge, kok dijenenge manuk gereja, saudara. Masih gak ada gereja ini ya jenenge manuk gereja. Nggak tahu dulu yang kasih nama manuk gereja itu siapa, dan sehingga sampai sekarang dikenal manuk gereja. Dia memelihara, dia
Dia menjamin hidup saudara. Makanya Tuhan Yesus seringkali kata, jangan kamu khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjamin hidup kita. Yang penting apa? Hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang pertama. 7 pernyataan Tuhan Yesus yang kita pelajari pagi hari ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Dan Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya apa, saudara? Dari ayat ini kita bisa mempelajari Tuhan Yesus itu pokok anggur. Kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus terhubung dengan Dia. Enggak cuma nempel tok, saudara, tapi harus terhubung. Sebelum firman tadi katakan apa, saudara? Ku terhubung denganmu. Apa artinya itu terhubung? Saudara tahu artinya terhubung? Nyambung. Apakah cuma nyambung tok? Banyak ranting sing nyambung tapi mati, saudara. Iya lah, saudara punya tanaman, ada ranting sing nempel tapi mati. Karena dia nggak terhubung, nggak mengambil sari-sari makanan, nggak bisa ngambil juga. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya, berartinya apa? Kita harus terhubung dengan Dia, ngambil sari makanan dari Dia. Bukan cuma melekat tok, saudara. Kita bisa ambil sari makanan dari Dia, yang Dia katakan, akulah roti hidup itu. Ada persekutuan, menyatu, saudara. Menyatu yang nggak bisa dipisahkan. Ketika terlepas dari Dia, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan kamu menghasilkan buah yang banyak. Ketika Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, artinya apa? Bapa ini yang memiliki, yang memelihara. Bapa ini pengusahanya, yang memperhatikan hubungan saudara dengan Kristus. Saudara ini ranting yang berbuah apa enggak? Kalau enggak berbuah, potong, dibuang. Ya, jadi terhubung pun kalau enggak berbuah, ya dipotong, dibuang. Dari itu kita harus menghasilkan buah.
7 pernyataan Tuhan Yesus ini luar biasa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah roti. Akulah air hidup, roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Ketika kita pahami apa yang dinyatakan Tuhan Yesus, kita akan melihat, ternyata luar biasa Tuhan kita. Ya, perhatiannya kepada kita, karyanya dalam hidup kita. Tinggal kita selalu bersyukur. Biarlah kita semakin mengasihi Dia dan mengasihi Dia. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami semakin mengerti siapa Engkau, Tuhan. Engkau bukan Tuhan kami yang jauh, tapi Tuhan kami yang mau bergerak lebih dulu bagi kami, yang mau melakukan sesuatu bagi kami, yang menjamin kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami semakin memahami, mengerti akan Engkau, sehingga kasih kami semakin dalam di hadapan. Semakin kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa buat firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikannya ini dapat membuat kita lebih lagi di dalam mengenal akan Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Lita dan persembahan kedua oleh Ibu Supani. Sudah saudara berikan, dan kita percaya kasih-Nya yang luar biasa yang akan mengembalikannya. Amin. Saya akan bacakan pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja, pujian oleh Bapak Pariono. Untuk hari Kamis jam 18 Komsel 2 di rumah Ibu Jumi, pujian oleh Ibu Eda. Hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Dan untuk hari Minggu jam 8 ibadah raya, leader Ibu Margiati, Singer Riani dan Putra. Untuk pemain musik
drum Bapak Wito, bass Christian, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka kembali berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk kami dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang sekolah. Tuhan, Engkau memberkati supaya nyata Tuhan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau pakai kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau beri kemenangan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan Yesus juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan